Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di masa pandemi ini kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu saya selalu menghimbau kepada kalian, akan selalu mengingatkan kepada kalian agar senantiasa menjaga kesehatan kalian dengan cara selalu rajin olahraga, makan makanan bergizi, dan selalu mengikuti instruksi pemerintah mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perkenalkan, saya Samsul Arifin yang insya Allah akan memandu materi pada pagi hari ini. Ini merupakan materi terakhir di hari ini, setelah tadi ada 2 materi sebelumnya. Nah, materi pada pagi hari ini, materi terakhir, yaitu mengenai pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurjanah SPDI. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini Ibu Siti Nurjanah SPDI sudah berada di samping saya. Selamat pagi Ibu. Nanti beliau akan menyampaikan mengenai apa saja yang ada di dalam pendidikan karakter. Tanpa berpanjang waktu, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Siti Nurjanah untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan rentetan agenda kegiatan yang sudah kita rencanakan pada PLS tahun ini berjalan dengan lancar dan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Samsul Arifin SPD, dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada para peserta PLS di kampus SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Dengan penuh harap di SMK ini nanti para calon siswa-siswi kita bisa menjadikan SMK ini sebagai sebuah wadah wasilah supaya anak-anak kita nanti menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjanah. Saya mengajar di SMK pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10 jurusan TEI, TKR, dan TP. Baik. Itu merupakan perkenalan singkat yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Nurjanah SPDI. Beliau merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk sekolah dan masuk ke mata pelajaran pendidikan agama Islam, tentu akan bertatapan langsung dengan beliau. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya memberikan materi atau sebelum saya memberikan kesempatan kepada Ibu Siti Nurjanah menyampaikan materi, saya akan menghimbau kepada anak-anak sekalian agar mensubscribe channel YouTube SMK Negeri 1 Cikarang Pusat ini. Untuk apa? Agar channel ini semakin berkembang dan bisa menjadi wadah kalian dalam berkreativitas, dalam menuangkan imajinasi kalian, menuangkan inovasi kalian ke dalam channel SMK Negeri 1 Cikarang Pusat ini. Maka dari itu, saya himbau agar kalian mensubscribe terlebih dahulu sebelum nanti mendengarkan materi dari Ibu Siti Nurjanah SPDI. Langsung saja kepada Ibu Siti Nurjanah untuk menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Materi penguatan pendidikan karakter di lingkungan SMK. Di sini langsung saja kepada definisi pendidikan karakter. Saya kutip dari Russell Williams, menggambarkan bahwa karakter laksana otot yang akan menjadi lembek jika tidak dilatih. Dengan latihan demi latihan, maka otot-otot karakter akan menjadi kuat dan akan mewujud menjadi kebiasaan. Orang yang berkarakter tidak melaksanakan suatu aktivitas karena takut akan hukuman, tetapi karena mencintai kebaikan. Karena cinta itulah maka muncul keinginan untuk berbuat baik. Nah, di sini pentingnya penguatan pendidikan karakter dalam lingkungan pendidikan, karena harapan kami seluruh siswa-siswi memiliki
pribadi karakter yang ditanamkan melalui pembiasaan-pembiasaan di lingkungan sekolah yang kemudian melekat menjadi sebuah karakter yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat. Nah, itu butuh dilatih, butuh dibiasakan, termasuk juga dicontohkan dalam lingkungan pendidikan oleh figur para ibu dewan guru dan seluruh warga sekolah. Ada beberapa karakter yang ditekankan di lingkungan SMK. Yang pertama karakter religius, yang kedua karakter sehat, yang ketiga karakter cerdas, dan yang keempat karakter produktif. Jadi ada 4 penekanan karakter di lingkungan SMK. Bahasan yang pertama adalah karakter religius. Karakter religius adalah sebuah sikap seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang itu merupakan pribadi yang taat terhadap aturan agama yang dianutnya. Nah, di sini terbagi 2 nilai. Yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minannas. Untuk membentuk sebuah karakter religius, nilai yang diterapkan adalah yang pertama hablum minallah. Pembiasaan-pembiasaan yang sudah berjalan selama ini di lingkungan SMK, ini adalah contoh pelaksanaan sholat duha pada jam istirahat pertama dan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah pada jam istirahat kedua. Jadi menekankan kesadaran bahwa kita sebagai manusia, jadi yang pertama ditanamkan adalah menyadarkan bahwa kita ini hidup dihidupkan, kita hidup diciptakan. Artinya yang paling tahu apa yang terbaik buat kita bukan diri kita sendiri, melainkan yang menciptakan kita, yaitu Allah. Nah, bagaimana arah hidup kita itu harus mengikuti aturan oleh yang menciptakan, yaitu Allah. Aturan yang menciptakan adalah terkandung dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Secara spesifik, karakter religius itu adalah sebuah sikap menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, intinya itu. Jadi saya harap ketika pembiasaan melaksanakan ibadah sholat di lingkungan sekolah akan menjadi kesadaran pada seluruh siswa bahwa kita harus menjadi pribadi yang taat beribadah kepada Allah dan menggantungkan seluruh hidup hanya kepada Allah. Dan harapan ini pembiasaan ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi melainkan juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Poin kedua dari penanaman karakter religius, di sini saya mengutip ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya wallahu a'lam bil murad, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram disebabkan karena mengingat Allah. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, hablum minallah dengan kaitannya menanamkan karakter religius di lingkungan sekolah. Di SMK kita ada juga kegiatan rohis yang dilaksanakan pada Jumat pagi. Nah, pada kegiatan rohis itu ada rentetan agenda, salah satunya membaca ayat Al-Quran, membaca sholawat, pembinaan, juga siraman rohani. Harapannya ketika pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan dan diperdengarkan kepada siswa dalam jangka waktu yang berkala, konsisten. Nah, ini merujuk pada surat Ar-Ra'd yang saya baca tadi. Harapannya adalah siswa-siswi kita menjadi pribadi yang lunak hatinya gitu. Jadi mudah menerima wawasan yang disampaikan oleh para guru dan mudah menerima pesan-pesan yang disampaikan oleh para guru. Harapannya itu. Kemudian nilai karakter kedua dari religius adalah hablum minannas. Hablum minannas ini adalah hubungan manusia dengan
sesama manusia ataupun dengan lingkungan sekitar. Di sini saya mengutip hadis, tabasumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, ini ditanamkan sejauh ini, termasuk ada slogan di depan kelas 5S. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan. Harapannya itu bukan cuma dibaca setiap pagi anak datang ke sekolah, itu dibaca, dan juga itu dijalankan, dibiasakan. Jadi supaya selalu tersenyum, bertemu dengan siapapun tersenyum, bertemu dengan guru tersenyum, bertemu dengan teman-temannya tersenyum, sekalipun belum kenal, dan dalam kondisi seperti apapun ya tersenyum aja gitu. Kayak misalnya pagi-pagi anak datang telat ke kelas, ya udah senyum aja, sekalipun dihukum sama guru udah senyum aja, nerima, legowo ya, bertanggung jawab. Artinya sekalipun dia mau bete, mau marah-marah ya percuma kan, cuma buang-buang energi doang, ya udah senyum aja gitu. Ya itu harapannya gitu. Dan termasuk di sini penanaman mencintai lingkungan, menghargai terhadap sesama, menghormati terhadap sesama, termasuk ada beberapa kegiatan bakti sosial dan peduli sosial yang sudah dijalankan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ini harapannya menjadi sebuah kesadaran bahwa kita itu hidup perlu berbuat baik terhadap sesama, dan pada hakikatnya untuk diri sendiri gitu. Karakter yang kedua yang ditekankan untuk ditanamkan di lingkungan sekolah adalah karakter sehat. Menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ada 3 komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat. Yang pertama adalah sehat jasmani, yang kedua sehat mental, yang ketiga sehat spiritual. Contoh sehat jasmani. Ini saya tampilkan beberapa potret teman-teman. Sehat jasmani itu adalah para siswa datang ke sekolah dalam kondisi rapi, bersih, yang tentunya sudah mandi, sudah siap, artinya menunjukkan bahwa dia sudah menjadi pribadi yang siap untuk belajar dan menerima pembelajaran. Nah, ini penting. Ini penting karena tidak sedikit kita temukan di lingkungan sekolah, anak-anak tuh datang ke sekolah dengan kondisi malas, rambut aut-autan. Nah, ini juga ada potret contoh yang tidak boleh ditiru dan termasuk kategori tidak sehat jasmani. Memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah itu karakter yang tidak sehat secara jasmani, karena dia tidak percaya diri menampilkan dirinya. Kemudian rambut aut-autan itu contoh tidak sehat jasmani. Kemudian mata merah, kurang tidur, kurang lemes, kurang makan, atau kurang perhatian, itu bisa jadi terindikasi dia tidak sehat secara jasmani. Dan kalau itu dibiasakan, khawatir ketika dia datang ke sekolah, dia masuk ke kelas, ikut pembelajaran, dia nggak konsen. Jadi sehat jasmani itu penting ditanamkan, merasa perlu sekali mencakup ini kesehatan ya, jadi supaya menjadi pribadi yang rapi, dan ini kalau sudah dibiasakan di lingkungan sekolah, insya Allah nanti ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, entah ketika kuliah, entah ketika ke perusahaan atau dimanapun, mereka akan tetap menjadi pribadi yang bersih dan rapi karena sudah dibiasakan di lingkungan sekolah gitu. Selanjutnya, sehat mental. Karakter sehat yang ditanamkan yang kedua adalah sehat mental, yaitu menunjukkan sebuah kesehatan secara sikap dan kepribadian. Nah, ini yang contohnya sehat mental
dibutuhkan sebuah pembekalan wawasan, pembekalan pemahaman tentang perlunya memiliki sikap dan kepribadian baik. Dan ini contoh yang tidak sehat mental, pribadinya malas, tidak bertanggung jawab, kemudian apa sih, suka bergantung ke orang. Nah itu berarti mentalnya yang tidak siap, tidak mendapatkan kepercayaan diri, suka ngelamun, ngahulang. Nah ini saya ambil potret salah satunya. Nah itu artinya dia tidak siap mental, tidak ada kesiapan jiwanya untuk belajar ketika dia datang ke sekolah gitu. Makanya kalau di kelas ditemukan ada anak-anak yang tidur ngahulang, ya jangan salahkan kalau ada sentilan di balik pakai pulpen gitu misalnya, karena kita meluruskan kamu salah, kamu tidak siap secara mental, kamu harus siap mengikuti pelajaran. Itu menunjukkan bahwa anak itu dididik supaya dia siap secara mental. Yang ketiga, sehat spiritual. Nah ini contoh sehat spiritual, ada pembekalan yang dilakukan dalam 1 pekan, ada di kegiatan rohis dan di kegiatan upacara juga. Itu ada pembekalan, tujuannya supaya para siswa-siswi kita memiliki kesiapan pribadi secara jasmani, rohani untuk menjadi pribadi yang siap menjadi pembelajar dan terarahkan gitu. Nah ini contoh yang tidak sehat spiritual, kurangnya wawasan, kurangnya pemahaman dan tuntunan agama dalam bertindak. Makanya mereka melakukan apapun semaunya tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, karakter yang ditanamkan dalam upaya membentuk karakter siswa di lingkungan SMK adalah karakter cerdas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas adalah sempurna perkembangan akal budi dalam berpikir, mengerti, dan lain sebagainya. Di sini saya kerucutkan pengertian cerdas adalah optimalisasi dari fungsi akal manusia. Optimalisasi dari fungsi akal manusia, saya mengutip salah satu istilah dalam bahasa Arab, al-aqlu allazi yufarriqu bainal haq wal batil. Akal itu adalah pembeda antara mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang benar dan mana yang salah. Jadi bisa diterjemahkan, kalau orang yang akalnya sehat, maka bisa dikatakan cerdas, itu dia tidak akan melakukan sesuatu yang salah, karena dia bisa membedakan mana benar, mana salah. Dia nggak akan melakukan sesuatu yang salah karena dia tahu ketika saya melakukan sesuatu yang salah ini akan ada efeknya buat saya dan ini buruk. Dan orang cerdas nggak akan dengan sengaja menyakiti dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang berefek buruk buat dirinya. Nah ini saya ambil contoh sanksi untuk siswa yang datang terlambat melaksanakan sholat duha dan sholawat sedang trending. Alhamdulillah di SMK 1 Cikarang Pusat sudah berjalan dari tahun-tahun yang lalu. Doakan agar selalu melahirkan generasi yang berkualitas dalam imtak dan iptek. Ini contoh adalah sanksi atau hukuman walaupun sifatnya variatif ya, ada yang kadang hafalan pelajaran, kadang ada yang sifatnya fisik kayak olahraga gitu, suruh olahraga, atau ini salah satunya aspek ibadah, anak diinstruksikan untuk melaksanakan ibadah sholat atau membaca sholawat atau membaca asmaul husna di pagi hari sebelum mengikuti pembelajaran. Ini tujuannya supaya mengarahkan, menyadari bahwa kamu jangan melakukan sesuatu yang salah. Kita sudah mengarahkan ini yang benar, ini yang baik, ini yang salah, ini yang buruk, maka kamu harus mampu selektif, akal kamu fungsikan, optimalisasikan fungsinya, bahwa yang baik yang dikerjakan, yang benar yang dikerjakan, sesuai aturan yang berlaku di lingkungan sekolah kita. Jangan melakukan sesuatu yang jelas-jelas ada aturannya untuk tidak boleh dilakukan. Nah ketika ada hukuman itu tujuannya adalah meluruskan cara pandang siswa bahwa kita harus bersikap dan perilaku hanya melakukan sesuatu yang baik menurut akal sehat kita juga baik gitu. Contoh gini,
Kalau anak-anak kan apa? Kalau mereka bercanda dengan sesama teman gitu Pak, kadang kita dengar, maaf ya saya sampaikan bahasanya mungkin kurang enak didengar, kayak ih maneh teh hidang gitu. Kita sering dengar-dengar kayak gitu. Itu merupakan sebuah lontaran ekspresif kepada seseorang ketika seseorang melakukan sesuatu tindakan yang salah, yang tidak dibenarkan. Kata teh hidang itu kan artinya tidak berakal, tidak fungsi akalnya, dan itu tidak cerdas. Itu maksudnya. Artinya tidak berfungsi akalnya dengan baik, dia tidak berkarakter cerdas. Itu dilihat dari kebiasaannya melakukan sesuatu tindakan yang salah. Itu. Jadi ketika ada sanksi bukan kita benci, bukan kita sayang, nggak sayang, tapi justru karena kita sayang sama anak-anak, makanya ketika mereka salah kami luruskan. Malah salah sekali ketika guru membiarkan anak didiknya salah di lingkungan sekolah. Yang terakhir, karakter yang ditekankan, yang ditanamkan dalam lingkungan sekolah adalah karakter produktif. Definisinya adalah sebuah sikap yang ingin terus-menerus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Orang yang produktif adalah orang yang tidak menganggur atau membuang-buang waktu, memiliki banyak hal yang bisa dilakukan, serta tidak pernah berhenti untuk berusaha dalam hal apapun. Saya juga mengutip sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Langsung ke ciri-ciri produktif itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah orang produktif harus memiliki skala prioritas. Harus memiliki skala prioritas. Di sini kenapa saya menggambarkan jam ya? Karena ibaratnya jam yang terus berdetak dan berputar, tidak akan berputar dalam berlawanan arah. Begitupun fase kehidupan. Begitupun fase kehidupan akan terus berjalan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini juga saya gambarkan, kita akan melewati fase pertama, kita akan melewati fase anak-anak, kemudian fase sekolah, fase remaja, kemudian fase dewasa, menikah, kemudian fase orang tua, kerja, dan lain sebagainya. Artinya harus ditanamkan orang yang produktif itu harus punya kesadaran, saya sekarang berperan di mana, kalau arah jarum jam saya sekarang di angka mana, maka maksimalkan di angka itu. Sekarang sebagai pelajar, maka maksimalkan peran kalian sebagai seorang pelajar. Yang fungsinya, yang kegiatannya, ya belajar, mengikuti rentetan kegiatan baik di kelas maupun di luar kelas, kayak ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi nggak usah melakukan hal-hal yang nggak penting yang nggak penting untuk dilakukan atau diekspresikan oleh seorang pelajar. Contoh, maaf ya, saya paling ini sama anak siswi yang pakai make up berlebihan, ya merah gitu ya Pak. Nah itu kenapa ada sanksi? Di situ pasti ada sanksi karena melanggar aturan sekolah. Nah itu tujuannya kita menyadarkan bahwa peran kamu sekarang sebagai pelajar. Anggap saja kamu sekarang di angka 3. Kamu sebagai pelajar, kamu sebagai siswi, kamu fokus aja belajar, berpenampilan sewajarnya, selayaknya sebagaimana seorang pelajar gitu. Nanti juga ada masanya kok, kamu akan ada di titik di masa silakan bermake up semau kamu ketika sudah melewati fase ini gitu. Kayak jam nanti juga ada saatnya kok kamu ke angka 6, sekarang di angka 3 udah fokus aja di angka 3. Nanti ada masanya kamu ke angka 6 dan kamu nggak akan balik lagi ke angka 3 gitu. Ulang ngawawas angka genep, fokus aja di angka 3. Ulang maka ngawawas anu sejen, fokus aja kamu sekarang peran kamu sebagai pelajar. Jadi termasuk ya, ini kan ada fase-fase yang saya sebutkan tadi, fase menikah atau fase kerja. Udah pengen banget kerja nih, udah pengen cepet-cepet lulus SMK, tapi kamu tidak mempersiapkan diri untuk siap menjadi pribadi yang siap kerja.
atau udah pengen cepet-cepet nikah dengan menunjukkan pribadi yang bucin banget gitu ya. Di kelas aja kayaknya udah nggak konsen, ngecek pacar terus. Nah itu salah. Dan ketika kita menemukan anak-anak yang pacaran berlebihan, kemudian kita sanksi, ada sanksi sosial gitu, yang itu tujuannya mengarahkan kamu nggak usah berlebihan berteman dengan lawan jenis, karena nanti juga akan ada fasenya kamu ke titik itu berdekatan, berduaan, bersamaan dengan lawan jenis yang sudah halal, dan tidak akan ada satupun yang mengomentari dan mempermasalahkan gitu. Jadi sekarang fokus aja, atau ini nggak balik lagi gitu. Menjadi pelajar tuh ya momen ini maksimalkan. Contoh gini ya, anak tuh malas upacara, kemudian ketika lulus tiba-tiba dia kangen ke sekolah, pengen upacara. Apakah Arek pakai baju sekolah putih abu terus hormat ke bendera sendirian datang ke sini? Enggak, dan itu enggak akan terjadi, enggak akan balik lagi. Jadi manfaatkan aja momen ini gitu sebagai seorang pelajar. Upacara ya upacara, belajar di kelas ya belajar, eskul ya eskul, nikmati aja semua. Kalau kita sadar peran kita dan ini enggak akan keulang, insya Allah dijalankan dengan baik dan penuh keikhlasan gitu. Jadi harus punya skala prioritas, menyadari peran kita sekarang sebagai apa, siapa, dan di mana. Kemudian karakter produktif yang ditekankan melalui pembiasaan mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Di sini ada beberapa karya teman-teman SMK ditugaskan supaya terbiasa melakukan sebuah pekerjaan sampai tuntas, mengerjakan pekerjaan sampai selesai dengan penuh tanggung jawab. Dan kadang anak-anak itu diinstruksikan untuk membuat sesuatu sebagai fasilitas mereka sendiri, supaya menyadari bahwa ketika kita yang menghasilkan, kita lebih menghargai itu untuk digunakan. Kadang kan kalau sifatnya instan, kita lupa untuk menjaga dan merawat, tapi ketika menciptakan sendiri, merawat sendiri, membentuk sendiri, mereka lebih sadar untuk menjaga. Nah ini contoh waktu teman-teman SMK ngechat WC di belakang, ini mereka cat sendiri, desain sendiri, mau kayak gimana konsepnya. Dan ketika sudah jadi, maksudnya sudah ada hasilnya, mereka sendiri yang ngontrol. Bahkan kalau ada anak cowok yang ada coretan dikit aja, mereka yang mereka yang ngejaga turun langsung gitu. Jadi merasa memiliki, ada muncul gitu. Oke, dilanjutkan. Yang terakhir, karakter produktif ditanamkan dengan pembiasaan fokus dalam segala hal. Fokus dalam segala hal dalam arti harus punya target, harus punya mimpi, harus mau tekun menjalani sesuai komitmen yang sudah ada. Ini saya contohkan sebuah karya anak-anak siswi SMK yang pertama punya inisiatif untuk bisa menghasilkan supaya tidak banyak membebankan orang tua. Awalnya dari itu inisiatif mereka, kemudian dalam kegiatan keputihan saya arahkan silahkan berwirausaha. Itu murni dari hasil mereka sendiri, mereka yang modalin, mereka join beberapa orang, kemudian dibagi bagian masing-masing. Ada yang bagian produksi, kayak yang masak siapa, yang ngemas siapa, kemudian yang bagian pemasaran, ngiklanin. Jadi punya media sosial kayak WA, Facebook, atau apapun itu ya dimanfaatkan, bukan cuma buat bikin status-status galau, tapi dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif gitu. Nah, ini jalan lama banget, gak tahu 1 tahun atau kurang lebih lah segitu. Dan ini kan butuh fokus. Di situ ada masalah entah dengan teman-teman saling mengandalkan, ada kesalahpahaman karena di situ di bawah instruksi saya sampai ada berita-berita miring bahwa apapun lah gitu ya. Tapi ketika mereka sadari ini niat baik, mereka intinya mereka fokus. Tapi bukan berarti tidak ada kendala. Sampai kemudian dari masing-masing itu ngumpulin 10.000 sampai terkumpul pertama tuh 70.000, tahap 70.000 yang saya ingat, sampai terkumpul 2 juta, dan itu uang mereka
semua murni, saya nggak bantu apapun, cuma fasilitas tempat aja gitu. Jadi intinya dalam hal apapun kita butuh fokus. Ini contoh pembiasaan yang ditanamkan di lingkungan sekolah. Ketika ada instruksi dari guru, lakukan ini, maka fokus lakukan. Termasuk saya juga berharap calon siswa-siswi sekarang, peserta PLS tahun 2020, awali niat dengan baik untuk belajar di SMK, karena ini penting menjadi energi yang akan muncul selama dia di SMK untuk menjalani manis pahitnya berada di lingkungan SMK. Jadi awali niatnya yang baik. Kalau dari awalnya udah asal masuk SMK aja ya, jadi jangan salah kan kalau di tengah-tengah gitu ditemukan banyak anak-anak yang sekolahnya ya mau enggak gitu, nyampe warung, nyampe gerbang, karena niat dari awalnya nggak jelas. Maka dari itu saya tekankan, punya niat yang baik, luruskan. Kamu niatkan baik, ibadah karena Allah, menuntut ilmu. Yang kedua, membanggakan orang tua. Nanti itu menjadi energi masuk sekolah dengan berbagai proses adaptasi dengan guru, dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan aturannya juga. Kemudian dengan berbagai kendala pelajaran, susah, dulu nggak ada nih praktek begini, sekarang di SMK begini. Nah, ketika ada kendala-kendala seperti itu yang kamu anggap sulit, kalau niat dari awalnya sudah baik, itu insya Allah tetap ada energi aja buat ngejalanin sampai akhir. Itu mungkin saya cukupkan. Baik. Itu merupakan materi mengenai pendidikan karakter yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana SPDI. Materi yang cukup menarik untuk disimak. Ada beberapa karakter dalam pendidikan karakter ini. Yang pertama itu tadi Ibu Siti Nurjana sudah menyampaikan mengenai karakter religius ya. Yang pertama itu karakter religius, yang kedua ada karakter sehat. Sehat juga terbagi menjadi 3 lagi ya. Ada sehat jasmani, ada sehat mental, dan juga sehat spiritual. Dan yang terakhir, dari nilai karakter yang harus kita tanamkan dalam diri, itu ada nilai karakter produktif. Tadi beliau juga sudah menyampaikan yang dimaksud dengan produktif itu apa. Nah, selanjutnya saya di sini mungkin mewakili anak-anak ya Bu, mewakili anak-anak yang menonton pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Siti Nurjana kaitannya mengenai materi yang telah tadi disampaikan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih cara untuk menerapkan nilai karakter di lingkungan sekolah? Itu tadi kan Ibu menjelaskan mengenai nilai karakter hanya fokus ke nilai-nilainya saja, tetapi tidak menjelaskan bagaimana cara untuk mengimplementasikan nilai karakter di lingkungan sekolah. Monggo Ibu dijawab. Baik Pak, terima kasih. Jadi cara untuk menerapkan karakter, nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah adalah, pertama, kita memberikan penyadaran kepada seluruh siswa-siswi bahwa untuk memiliki karakter baik itu penting. Perlu menyadari bahwa penting menjadi pribadi baik dalam hidup. Satu. Yang kedua, harus ada kerjasama dari seluruh warga sekolah. Pertama dari kepala sekolah, jelas dari kebijakan yang dibuat, kemudian dari guru-gurunya juga, karena siswa itu kan yang pertama dilihat adalah gurunya. Jadi ketika misalnya kita mau menyampaikan selantang apapun tentang kamu harus ini, tidak boleh ini, tetapi ketika itu tidak dicontohkan oleh gurunya sendiri, anak kesulitan. Betul, gitu, karena dia tidak punya figur yang diikuti itu. Betul. Jadi yang pertama penyadaran, yang kedua harus ada kerjasama dari seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, dari kebijakan, dari guru-gurunya sebagai figur, dan dari teman-temannya sendiri gitu, saling support, saling ingatkan juga untuk yuk sama-sama kita tanamkan nilai-nilai karakter baik di lingkungan sekolah gitu. Cukup? Ya, itu merupakan bagaimana hal yang harus kalian lakukan
ketika ingin menerapkan nilai karakter di lingkungan sekolah atau lingkungan kalian di rumah ya, dengan cara kesadaran dari diri sendiri terlebih dahulu nih, baru nanti ada kerjasama dari ekstern gitu mengenai bagaimana cara untuk menerapkan nilai karakter di lingkungan sehari-hari. Nah, itu pertanyaan yang pertama, Bu. Pertanyaan yang kedua, tadi ada nilai karakter religius, di mana nilai karakter religius itu ada hablum minallah dan hablum minanas. Yang jadi pertanyaan adalah ketika kita memilih salah satu di antara kedua tersebut, apakah diperbolehkan atau apakah lebih baik ketika kita fokus ke hablum minallah saja nih, saya pengen lebih dekat dengan Allah tapi mengesampingkan hablum minanas, ataupun sebaliknya. Jadi yang jadi pertanyaan, apakah kedua hal religius ini harus selalu saling berdampingan atau bisa dipilih salah satu saja gitu? Monggo dijawab, Ibu. Untuk membentuk pribadi yang religius itu mencakup keduanya, tentang hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan, mencakup keduanya. Karena kita nggak bisa soleh sendirian, dalam arti ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tetapi ke orang jahat, julir gitu. Itu kan juga tidak dibenarkan, karena ketika dia beriman kepada Allah, di situ ada aturan-aturan, ada arahan, ada norma yang ditanamkan dalam agama kita bahwa Allah itu menyukai kepada manusia yang baik terhadap sesama. Artinya juga ketika kita baik terhadap orang, itu sama saja kita menanamkan nilai hablum minallah, ibadah kepada Allah juga gitu, karena itu perintah agama. Nah, jadi bisa dikatakan kurang tepat kalau kita soleh sendirian, tapi ke orang gitu tukang egois lah ya gitu. Terus yang kedua, gimana kalau hablum minanas aja? Hablum minanas aja, tapi ke Allah ibadahnya kurang, tapi sosialnya jago gitu misalnya. Saya juga merasa itu kurang tepat, karena dalam setiap tingkah laku atau perilaku kita berharap semua menjadi nilai ibadah dan pahala. Betul. Berarti harus ada hablum minallahnya. Jadi makanya kan dalam Islam, dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung dari niat. Perbuatan apapun walaupun biasa aja tetapi niat karena Allah, dapat 2 poin. 1, baik terhadap sesama, itu menjadi sebuah diuntungkan kita punya hubungan yang baik dengan teman. Yang kedua, kalau diniatkan karena Allah, menjadi nilai pahala gitu. Jadi setiap amal kita itu punya 2 poin. 1 dengan sesama, yang kedua nilai pahala kalau memang orang itu menyadari perbuatan ini saya lakukan karena Allah gitu. Jadi penting dua-duanya harus ikut serta. Ya, baik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Cara agar kita mendapatkan banyak pahala ya kita harus mengutamakan hablum minallah baru hablum minanas. Itu harus saling bersinergi lah ya, saling berhubungan. Jangan ingin hablum minanas saja nih, gak mau hablum minallah atau sebaliknya. Jadi agar pahalanya double, itu kita harus hablum minallah dan hablum minanas. Ya. Selanjutnya nih, pertanyaan yang ketiga nih muncul dari teman-teman, maaf dari anak-anak, mengenai tadi kan sudah dijelaskan mengenai produktif ya. Apa saja cara agar kita, saya juga ingin bertanya, cara agar kita bisa menjadi orang yang produktif, tidak malas-malasan, bisa menghasilkan karya atau dan lain sebagainya nggak ya? Bisa dijelaskan Ibu mengenai cara agar kita bisa menjadi orang yang produktif? Mangga? Ini berat nih pertanyaannya nih. Iya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang produktif, kayaknya kita hidup itu belajar seumur hidup ya. Artinya saya juga belajar untuk menjadi pribadi yang produktif. Tetapi ketika mengarahkan itu ke anak-anak, yang saya tekankan adalah menyadari, tadi sudah dibahas kayaknya di hadis, tentang hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Itu ditanamkan dalam mindset kita semua, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat sesama. Kalau itu ditanamkan, artinya kita tidak akan menjadi pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri.
tidak hanya mementingkan diri sendiri. Susah, karena sebagian dari kita orientasinya ya untuk kepentingan sendiri. Betul banget, Bu. Orientasinya adalah untuk memperkaya diri sendiri, Iya. rasanya gitu. Makanya untuk bermanfaat itu butuh keberanian berkorban. Baik. Keberanian berkorban itu nggak mudah, makanya disebut sebaik-baik manusia. Keberanian berkorban, mengorbankan pikiran, bahkan tenaga, mengorbankan harta, bahkan mungkin mengorbankan perasaan. Nah, itu salah satunya bisa jadi pertama tanamkan itu dulu bahwa untuk menjadi pribadi yang mau bermanfaat itu perintah Allah dan itu jadi nilai ibadah. Kemudian itu memang susah, tadi saya katakan susah. Contoh gini, untuk pelajar memanfaatkan diri, walaupun untuk memberi karya belum mampu misalnya ya, minimal memanfaatkan diri, mau berkreasi, mau mengembangkan potensi di ekstrakurikuler, itu pasti sebagian anak-anak mikir, duh Bu, capek, buang waktu, mending tiduran di rumah main game. Makanya tadi, untuk bermanfaat itu butuh keberanian mengorbankan apapun gitu. Baik. Makanya dikatakan sebaik-baik manusia karena langka gitu. Betul. Gitu. Jadi intinya tanamkan pada diri kita harus punya keberanian berkorban untuk memanfaatkan apapun potensi yang ada dalam diri kita supaya menjadi nilai ibadah. Betul. Gitu. Intinya itu sih mungkin. Baik. Nah, itu paparan mengenai biar kita bisa jadi produktif itu ya kita harus rela untuk mengorbankan semuanya gitu ya, tidak tanpa terkecuali lah ya. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti Nurjana SPDI mengenai cerdas. Tadi cerdas itu disampaikan bahwa orang yang memiliki akal dan akalnya digunakan gitu ya atau diimplementasikan. Yang jadi kekhawatiran saya atau kebingungan saya, cerdas dengan pintar itu bedanya apa sih gitu? Apakah cerdas saja cukup atau pintar saja cukup atau kita harus cerdas plus pintar atau seperti apa gitu Bu? Silahkan dijelaskan. Ini moderator luar biasa pertanyaannya dari awal. Jadi tadi sudah cerdas ya yang sudah dibahas. Sekarang pinter. Kalau pinter itu ini versi saya, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Iya, apa-apa Ibu. Kalau pinter itu adalah apa ya? Kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu. Jadi keilmuan seseorang, wawasan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam terhadap sesuatu hal. Itu pinter gitu. Itu kayak misalnya kita mempelajari mata pelajaran satu, anak-anak misalnya pelajaran satu dikuasai, paham, nah itu pintar. Itu pintar gitu. Itu versi saya, tapi Allah bener apa enggak? Itu pintar. Nah, kalau cerdas sendiri adalah tadi. Jadi cerdas itu berakal. Iya, mengoptimalkan fungsi dari akalnya gitu. Jadi jelas harus pintar. Kalau orang cerdas itu harus pintar karena dia nggak mampu membedakan mana yang baik dan benar, mengoptimalkan fungsi dari otaknya itu, fungsi dari akalnya, kalau wawasan dan keilmuannya terbatas. Gitu. Jadi orang cerdas itu pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu cerdas. Contohnya kan kayak misalnya kita temukan banyak anak-anak yang secara akademik nilainya bagus, tapi kita temukan dia kok bolos misalnya kan, dia kok ketahuan misalnya jahat sama temennya gitu, berarti kan dia pintar secara keilmuan, secara akademik nilainya bagus-bagus gitu, memahami materi, tetapi tidak cerdas karena akalnya tidak dia fungsikan dengan baik, tidak mampu dia kendalikan ketika sesuatu yang salah itu nggak harus dilakukan gitu. Itu sepertinya jadi cerdas itu mencakup pintar, tapi pintar tidak mencakup cerdas. Baik. Ya. Untuk selanjutnya, nah tadi itu pemaparan mengenai perbedaan antara pintar dan cerdas. Jadi orang cerdas itu sudah pasti pintar ya. Tapi kalau untuk orang pintar itu ya ada yang cerdas, ada yang hanya sebatas pintar saja gitu. Nah, baik, itu 4 pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Ibu Siti Nurjana dan alhamdulillah sudah terjawab. Dengan terjawab keempat pertanyaan ini,
Artinya materi kita mengenai pendidikan karakter sudah selesai. Mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan untuk tugas yang harus dikerjakan anak seperti apa? Silakan disampaikan terlebih dahulu sebelum saya tutup. Tugas untuk para peserta PLS dari Ibu, kamu upload foto bahwa kamu sudah siap menjadi pribadi pembelajar dengan mengenakan pakaian rapi, sedang mengikuti daring PLS, materi PLS maksudnya. Jadi Ibu ulang, kalian ngupload foto sedang mengikuti kegiatan PLS secara daring di rumah dengan pakaian rapi, pakaian seragam sekolah. Ya, ini mencakup seluruhnya. Betul. Rambutnya rapi, Ya. tidak ada yang aneh-aneh lah tadi. Nah. Kemudian bajunya sudah rapi juga dan celananya rapi, semua pokoknya itu rapi, mencakup semua. Yang kedua, ada 2 tugasnya. Yang pertama upload foto aja. Yang kedua saya minta kalian bikin sebuah tulisan bahwa selama kalian di sejauh ini, entah kamu ketika SDK, entah ketika kamu SMPK, kamu sudah menjadi pribadi yang belajar untuk bermanfaat untuk orang lain. Terlebih itu kamu menghasilkan sebuah karya, apapun itu bentuknya, atau kamu sudah melakukan berbagai rentetan agenda kegiatan sebagai bentuk optimalisasi diri untuk bermanfaat. Betul. Kamu hanya menulis cerita bahwa kamu sudah belajar menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, belajar menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, yaitu yang produktif, apapun bentuknya. Entah kamu karya, saya pernah bikin ini Bu dulu Bu gitu, apapun, atau kegiatan, rentetan kegiatan tuh kayak kamu ikut sebuah organisasi apa dan apa yang kamu dapatkan dari itu semua gitu, hikmah apa yang kamu dapatkan dari kamu ikut andil menjadi pribadi yang mau loh bermanfaat untuk orang lain, itu hikmahnya kayak gini gitu. Jadi satu, saya ulang, upload foto. Yang kedua cuma bikin tulisan bahwa kamu pernah kamu sudah belajar menjadi pribadi yang mau bermanfaat atau produktif. Baik, itu ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan nantinya, yaitu yang pertama hanya sebatas foto saja ya Bu, tapi menggunakan pakaian yang rapi, pakaian sekolah, rambut rapi, kalau bisa mandi dulu ya Bu, mandi dulu. Terus yang kedua adalah kalian menuliskan kegiatan kalian ketika kalian merasa bahwa kalian itu pernah membuat orang itu terbantu, ya, pernah membuat orang merasa pernah membuat diri kalian membantu seorang gitu. Nah, nanti juga untuk tugasnya akan disampaikan oleh kakak-kakak OSIS kalian yang ada di grup. Terus saya juga sebagai penanggung jawab dari kelas 10 TKR akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu Winnie Awalia sebagai penanggung jawab dari kelas 10 TI akan memberikan tugasnya, dan Bapak Handoko sebagai penanggung jawab dari kelas 10 TKR. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu Siti Nurjana SPDI sampaikan mengenai pendidikan karakter. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bisa diimplementasikan, bisa kalian laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya di lingkungan sekolah ya, umumnya di lingkungan sekitar ya, masyarakat. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.